Memang hak rakyat untuk mengakses kesehatan itu terhalang oleh sedikitnya biaya negara yang di-spend untuk kesehatan. Padahal sebetulnya dalam hitungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara yang makmur itu atau menyebabkan kebahagiaan itu minimal 15% dari APBN-nya dipakai untuk kesehatan. Nah di kita itu nggak nyampe di situ. Apalagi kalau kita hitung misalnya pendidikan itu perlu 25%. Kalau kesehatan 15% berarti udah 40% yang kita sebut mandatory spending itu. Hal yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah bilang untung apa nggak untung? Nggak ada soal untung di situ. Karena itu perintah konstitusi. Jadi APBN mesti dipakai untuk merawat orang miskin dan mendidik orang supaya jadi pintar tuh. Nah itu 40% di situ tuh. Jadi dari segi kalau kita baca APBN kita itu pasti kita akan lost generation tuh. Karena pemerintah lebih suka untuk bikin tadi infrastruktur atau sesuatu yang tiba-tiba megah timbang membangun SDM. Nah pemerintah sekarang mau mulai mengalihkan ke SDM tuh, tapi udah terlambat tuh. Karena berkompetisi dengan Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam tuh, yang anggaran mereka untuk meningkatkan SDM di bidang kesehatan itu justru bagus betul kan. Itu yang menyebabkan kalau kita sakit lebih baik kita ke Penang misalnya kan. Jadi kemampuan APBN kita sebetulnya bisa, sangat bisa. Hanya distribusi yang dipilih oleh pemerintah hari ini adalah pada infrastruktur. Ada, yaitu cara kita untuk merawat diri sendiri yang sebetulnya nggak perlu uang gitu kan. Kemalasan untuk bangun pagi itu juga udah membebani APBN kan. Kalau kita lihat misalnya anak-anak tuh di desa-desa itu ibunya nggak punya pengetahuan, dia pikir kalau minum susu itu udah sehat. Padahal sasetan itu kan isinya nggak ada protein di situ, itu kan gula semua kan. Jadi kelihatannya oh ini anak bertubuh besar, iya tapi dia dalam keadaan obesitas itu. Karena yang dikonsumsi adalah gula terus kan. Dan itu yang terjadi. Kenapa? Karena daya belinya kurang. Dan pemerintah mesti peka melihat pola konsumsi masyarakat itu. Karena industri akan guyur dengan segala hal yang kemasannya bagus, tapi isinya adalah karbohidrat yang bisa meruntuhkan atau mengurangi daya pikir manusia itu. Jadi di situ intinya. Nah ini soal culture sebetulnya kan. Kan kalau ada kampanye bahwa udah lebih baik makan pisang, itu di dalam pisang ada kalium, di dalam pisang ada cairan, di dalam pisang ada protein, kan lebih baik mengaktifkan itu daripada beli semua yang udah dikemas itu dan kelihatannya itu isinya garam sama gula aja isinya kan. Kesehatan kita itu dipindahkan sekarang ke tingkat kabupaten gubernur harus bertanggung jawab. Kalau ada stunting misalnya, di Indonesia stuntingnya prevalensinya udah 25%. Artinya dari 4 bayi yang lahir, 1 pasti kekurangan gizi tuh. Udah 25% tuh. Nah ini yang mesti dihitung tuh. Kekurangan gizi hari ini, minggu depan itu artinya kekurangan cara berpikir pada si bayi itu. Kalau minggu depan dia nggak mampu berpikir karena otaknya tidak ada asupan nutrisi, itu artinya dia nggak mungkin tiba di Indonesia emas tuh, yang 100 tahun lagi tuh. Jadi soal-soal semacam itu yang mesti dihitung oleh pemerintah daerah justru tuh, dengan bantuan artificial intelligence.